أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Janganlah berteman dengan orang yang kikir, yaitu orang yang bakhil, baik di pintangan harta ataupun tenaga. Bahkan terkadang ada orang yang bakhil ini di pintangan doa, sampai urusan yang kada pemodalnya doa ya pemalar. Ya Allah, sugihakan ulun ya Allah, yang lain pada ulun di kampung ini biar aja miskin. Doa yang kada pemodalan dah iya bakhil. Apalagi yang bermodal, yang mengeluarkan harta gasan kawan ngadih bener. Maka jangan, kata beliau, berteman dengan orang yang bakhil. Maka ia suka hanya berharap kepada kita. Sekalipun ia mampu, ia tetap berharap kepada kita. Bahkan terkadang katuju ma'akali, katuju ma'akali lawan kawan. Padahal kelihatan dia rokok di kantong tuh ada, ia minta rokok kawan. Rokok tuh kelihatan nampak nah. Adakah kawan dia rokok sebilah? Ya berharap rokok kawan aja masih. Allah. Bila makan tuh di warung tuh, bila orang bakhil nih, bah koler tupang, badahulu ambih. Kalau pina unda yang membayarkan, jadi mah nunggu kawan tuh bang paling pandudian dah udah. Jadi ngadih pak kawan lawan orang bakhil nih ngadih. Jaka kawan tuh berabut kita membayar. Karena ia akan menghalangi engkau untuk mendapatkan sesuatu yang paling engkau butuhkan. Ketika kita sangat membutuhkan sesuatu yang ia miliki, ia tidak akan memberikan kepada kita karena bakhilnya. Maka disinilah celaan Allah kepada orang yang bakhil. Sampai Nabi menyebutkan al-bakhil aduwullah walau kana abidan. Orang yang bakhil, kata Rasulullah, ia akan menjadi musuhnya Allah sekalipun ahli ibadah. Di dalam riwayat yang lain, walau kana aliman, sekalipun orang itu alim, pulang nang kaya kataraan ayam, cuman pemalar orangnya. Hendak ngalih benar mengeluarkan harta ini ngalih benar. Maka ia akan menjadi musuhnya Allah. Tapi alhamdulillah, ketika kita memiliki teman yang memiliki sifat sakhi, memiliki sifat pemurah,
maka ia adalah mendapatkan kenikmatan yang besar. Biisi kawan pemurah itu adalah nikmat yang besar. Maka dengan nikmat yang besar ini jangan sampai karena kawan tadi pemurah lalu dijadikan sebagai apa itu ngarannya alat, lalu dimanfaatkan kawan tadi itu. Jangan, ini merusak hubungan, akhirnya rusak hubungan gara-gara kita memanfaatkan kawan yang pemurah. Jangan, amun kawan tu pemurah, mun kawa kita pemurah juga. Mun kawan tu wani berkorban harta lawan kita, mun kawa kita pun juga wani berkorban kesenian. Nangke itu yang pas bakawanan tuh kadang maakali pun kawan aja. Mudahan Allah sugihakan kita berataan jadi orang yang pemurah. Jangan berdoa sugih benernya, kayaknya pas sugih tanpa malar. Kadada manfaatnya bujur biar orang sugih itu pemalar itu bahari abah guru mendoakan mudahan Yasidin lakas mati. Kenapa jadi lakas mati? Kadada manfaatnya hartanya. Allah memberikan ia harta yang lebih daripada orang lain, itu seharusnya menjadi manfaat bagi orang lain. Bukan hanya untuk dirinya pribadi, bukan. Itu tujuan Allah menyugihakan orang dah. Supaya kita ini kawa membantu saudara-saudara kita. Itu tujuannya dah. Kadang Allah Ta'ala bertujuan ada. Maksudnya hikmah dibalik Allah menciptakan ada orang sugih untuk membantu orang yang miskin. Itu hikmahnya. Dibalik Allah menciptakan orang yang berilmu untuk membantu orang yang bodoh. Itu hikmahnya. Ini kada sugih, kada ada bermanfaatnya sen orang. Iya Yasidin bahari dahan Yasidin lakas mati. Jadi di sekumpul tu bin bahari waktu belajaran yang puluhan ribu itu maaminakan amin. Ya banyak orang sugih pamalar mati tahajud. Doa yang puluhan ribu. Ini Yasidin bilang bila ada orang sugih nih Yasidin pamurah, kita doakan mudahan Yasidin panjang umur dan barokah. Ya Rasulullah wali kutub yang mendoakan. Karena ketika ada orang yang sugih pemurah yang mendapatkan doa dari Rasulullah, yang mendapatkan janji dari Allah, yaitu ia akan menjadi Habibullah, kekasihnya Allah. Bahkan di dalam satu riwayat, orang yang pemurah itu seandainya melakukan dosa, Allah tidak peduli dengan dosanya. Allah tidak peduli dengan dosanya. Sampai seperti itu. Artinya bila ada orang tuh sugih, pemurah, kemudian ahli maksiat, kada perlu kita sambat maksiat. Kada perlu. Karena Allah saja tidak peduli dengan dosanya. Ia sudah mendapatkan ampunan Allah dengan sifat pemurah. Jadi pemurah ini lain masalah harta bang lah, masalah hati. Sama bakhil itu bukan masalah miskin. Unda nijar jaka sugih kawai pemurah. Itu perasaan kita, rahatan sakit. Coba akan sugih, amun kada telatih ini menyumbang, kada telatih ini bahagia, sugih ya makin bebanget pemalarnya, makin bebanget. Nya rahatan miskin itu memang pandiran kayak itu. Unda jaka sugih jar nang sidine coba bebari kada tentu. Ya Rasulullah. Jadi mun kita mendoakan anak nila sugih, ya Allah jadikan anak ulun sugih yang pemurah. Amalannya ada tak? Amun hendak tuh anak tuh sugih pemurah, waktu bini hamil rancaki bersedekah. Si abah nih atau si bini nih rancaki bersedekah, pahalanya gasan anak yang di dalam perut.
Gitu tuh. Insya Allah anak ini gonolnya kena dijadikan oleh Allah ghaniyan sakhiyan, sugih pamurah. Kada yang sugih bedarnya itulah ghaniyan sakhiyan. Ya Rasulullah. Amalan tu abah guru bahari memadahkan kada yang bebacaan bang amalannya bersedekah. Mun hendak anak tuh jadi orang alim pulang rancaki bersedekah lawan orang alim gitu tuh pulang lah. Insya Allah mun kada anak kita, cucu kita jadi orang alim. Mun kada cucu kita, buyut kita jadi orang alim. Ini yang diamalkan oleh ulama-ulama bahari. Sehingga keturunan-keturunan mereka itu rata-rata minal ulama il-amirin. Kada kegampangan. Karena memang ta'zim mereka itu kepada para ulama. Namun hendak pulang anak jadi wali, cinta lawan walinya dasar nangga itu tuh rumusnya. Ya jer orang wahini buah kada jauh gugur pada pohon, kecuali di bawah pohon tuh ada sungai ya larut buah jadi. Sungai deras seharusnya pulang. Bagugur pohon tadi larut buah. Allah. Jadi namun ada tuh bisi kawan yang bakhil seadanya aja kita bakawan. Seadanya aja. Jangan terlalu dirapati parugi. Seadanya aja. Kada jubang memutuskan tadi silaturahim tuh kada. Tetap aja tapi seadanya. Jangan dijadikan sahabat. Jangan jadikan sahabat. Nah kemudian dan janganlah engkau berteman dengan orang yang penakut. Jangan juga kawan pangutan mampus. Bila di hutan sorongnya kita di muka. Pangutan mampus. Ini mau kita nih taruhan nyawa bakawan nonnya. Karena ia akan membiarkan engkau dan lari di saat menghadapi bahaya. Tangkawan di untal buayanya buka. Kalau pang mencacatokakan buaya tadi kan atau mengucik matanya ada juga. Itu bakawan lawan orang jubnun. Jubnun itu penakut. Kita timun wani benar tuh jangan juga. Takutan benar tuh jangan juga. Sedang-sedang aja. Ini yang sedang-sedang tuh baik. Jangan pawanian benar. Sampai menaiki kalayangan kekanakan pohon wanyi hibak di pohon naikinya juga. Henlah itu kali empatan wani ngeren. Jadi amun kawanian tuh jangan juga. Amun takutan mampus tuh jangan juga. Sedang-sedang saja. Amun bebinian malahan penakutnya perempuan itu mulia, tetapi penakutnya laki-laki itu hina. Itu perbedaannya. Penakutnya perempuan itu kata Sayyiduna Ali adalah suatu kemuliaan. Makanya memacul gas saja begini ini kedua nih salaki suruhnya dikira nih gas nih meledak. Bila meledak ya laki meledak juga. Sama aja mati juga. Tapi jar bini baik laki yang mati berdahulu pada bini. Kan ini kan sudah disurvei orang nelah ikam jar muntadahulu nelah yang mati nih ikam kah yang bini kah ikam pilih ikam kah laki ikam kah ujar yang bini laki undah aja berdahulu. Itu sudah puluhan disurvei rata-rata bebinan menyabatakan laki undah aja berdahulu. Pas sudah lelakian dia takuni mun ikam nih ditakdirakan di antara dua nih ikam memilih ikam kah berdahulu atau bini kah berdahulu. Biar aja aku berdahulu jar laki lah luar biasa romantisnya lelakian nih. Cuman mun lawan kakawanan lainan jo pandirnya tuh waktu wawancara aja. Waktu wawancara bener ya. Karena bini melihat gitu mau kada mau.
Allah. Jadi penakutnya perempuan itu adalah suatu kemudian. Mun bebinian nih wani, ya yang betetengah malam menjalan keluarnya sorongonan, nih mauk nih kita. Anak kewawanian, bebinian habulang jam 1 kesiring laut sorongonan, mauk mahagai kewawanian orangnya. Jadi jangan juga bebinian tuh terlalu wani bener tuh jangan. Sampai lon laki aja tendangan balik kewawanian. Allah. Apa dampaknya mun kita bakawan lawan orang penakutan ia akan membiarkan engkau dan lari di saat menghadapi bahaya. Waktu kita menghadapi bahaya, ia akan lari dari kita. Allah. Jadi amun ada kawan tulah pangutan bener tulah seadanya aja bakawan. Tenyaman mencari kawan yang punya pawanian tuh nyaman sedikit. Apalagi ketika kita musafir bersamanya, cari teman yang jangan penakut. Atau kita merantau berdua dengannya, cari teman yang jangan penakut. Namun bisi kawan merantau pada dua, yang seikon penakutan, seikon makin penakutan pula mau bener pada dua. KWC aja bergerakan tuh setiap malam gitu juga wian. Penakutan benar. Nah kemudian barangkali engkau tidak menemukan orang-orang yang bersifat ini 4 macam teman seperti yang disebutkan. Sudahkah ini ulun baca? Hah? Sudah. Pas. Oh ilah, bujurlah. Asan sudah terbulik, bujur semalam tuh taluncat minggu tadi dah, kan beruncat. Barangkali engkau tidak menemukan orang-orang yang bersifat ini. Ngali Yasidin mun kita nela terkadang mencari kawan yang pemurah, kawan yang pawanian, kawan yang kada biasa berdusta. Mun ngali tuh Yasidin pada penghuni madrasah dan masjid, yakni para ulama, pelajar dan ahli ibadah, maka asingkanlah diri. Artinya beruzlahlah engkau. Amun di sekolahan madrasah saja yang dididik urusan agama, kita ngalih mencari kawan yang baik. Atau ulama sekelas ulama aja kita ngalih mencari ulama yang baik tuh Jasidin. Maka baik asing ya sudah kita. Baik uzlah ya. Gitu tak. Uzlah ini ya asing, qillatus suhbah, menyedikitkan bakawan, menyorongonan aja nih. Namun di kalangan madrasah, di masjid dan para ulama serta pelajar bahkan ahli ibadah ngalih dicari kawan yang baik dah. Apalagi di luar daripada itu, tuh maksud sidin tuh. Apalagi di luar daripada itu. Dan hiduplah sendirian. Hidup sidin sorongonan dah. Sesekali imbah kadada kawan yang pas tuh dada. Hidup sorongonan aja. Karena dengan uzlah engkau akan selamat daripada dosa. Dengan uzlah ia akan selamat daripada dosa. Yang jelas ketika seseorang itu menyedikitkan berteman, mengurangi dosa lisannya. Karena kita ini berpandiran karena ada kawan, ya kalau lah, lalu tasambat aib orang, lalu tak kisah orang yang kada baik, lalu menghina orang karena kita ini berkumpul lawan manusia. Itu sebabnya. Tapi ketika kita uzlah, berasing diri, maka ini jelas akan mengurangi daripada dosa dan maksiat kita kepada Allah. Atau bergaulah dengan teman yang sesuai dengan sifat-sifat mereka. Misal Yasidin, mengetahui bahwa teman itu ada 3 macam sebagaimana yang dinukil oleh Al-Ghazali dari Bashar, yaitu teman untuk akhirat engkau. Jadi dibagi aja sesekali Yasidin.
Karena kada tentu seikong kawan ini kawagasan kawan akhirat, kawagasan urusan dunia, kawagasan berbisnis, kada tentu juga sih. Itu dibagi aja sudah. Teman untuk akhirat engkau ada khusus kawan yang gasan turun belajaran, kawan yang gasan hadir di majelis sholawat, gitu dah. Maka janganlah engkau perhatikan padanya kecuali agama. Ini khusus di urusan agama aja. Ada usah bagi kisah bisnis lawan kawan akhirat tadi. Kawan jar, jika membisnis komodali berjual pentol kah ya. Kawan ini tahunya menuntut ilmu, beribadah, menajari orang mengaji. Jangan dibawa bisnis. Jangan dibawa bisnis. Biar aja khusus masalah agama aja. Bicara kita dengan mereka urusan agama saja. Dan teman untuk dunia engkau ada pulang spesialis nih, ujar Imam Ghazali, cari teman khusus gasan dunia. Maka janganlah engkau perhatikan padanya kecuali akhlak yang baik dan keadaan yang menyebabkan kebaikan. Jadi cari kawan yang spesial masalah dunia ini yang akhlaknya mulia. Yang akhlaknya mulia. Apalagi masalah muamalah. Karena akhlak seseorang itu akan nampak keasliannya di dalam muamalah. Jadi kita kada tahu orang ini baik kah kada. Mun hendak tahu orang tuh baik kah kada, jangan waktu kita berkumpul lawan inya di masjid, jangan. Atau kita berkumpul lawan inya rahatan di majelis ta'lim, jangan. Itu kada tahu kita orang tuh baik atau kada. Namun hendak kita tahu orang tuh baik atau kada di waktu muamalah kayak apa inya lawan kita. Hakunkah kurang lebih atau inya jujurkah lawan kita waktu muamalah atau kitakah yang dibungudinya. Nah ketika itu tahu orang ini kada baik. Tahu tuh ini waktu muamalah itu kunci dari orang tuh di waktu muamalah. Bukan di waktu inya sembahyang berjamaah lawan kita. Bukan di waktu inya berada di masjid, bukan. Ketahuan sifat seseorang itu di waktu inya muamalah lawan kita. Bujuran tuh, ini ulama memadahkan dah. Nah kayak pakai muamalah itu kan yang jual belinya, upah, mau upahnya, hutang piutang tuh muamalah ngarannya dah. Muamalah dah. Namun bagus muamalahnya, maka insya Allah ikuti ya, orang tuh baik. Orang tuh baik. Jadi mun hendak tahu sifat asli orang itu ada beberapa perkara. Yang pertama di waktu muamalah. Yang kedua ketika kita musafir bersamanya. Ini pun juga ketahuan sifat aslinya. Waktu kita musafir itu ketahuan tuh sifat aslinya. Yang baik lawan kada tuh ketahuan. Waktu mau unjun be imbai dah. Musafir ngarannya dah. Mau unjun be imbai itu musafir dah. Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita teman-teman yang saleh. Sampai ada doa dari ulama, Allahumma inni as'aluka rafiqan salihan. Itu ada doa yang diajarkan oleh para ulama. Allahumma inni as'aluka rafiqan salihan. Ya Allah, ulun meminta lawan pian kawan yang baik. Minta lawan Tuhan kawan yang baik. Kan ini penentu dunia bahkan sampai akhirat kita. Dan ini penentu dari akhlak kita. Amun kawan buruk, taumbat juga kita buruk. Amun kawan jahat, taumbat juga kita jahat. Jadi minta kepada Allah, inni as'aluka rafiqan saliha. Ya Allah, ulun meminta lawan pian kawan yang baik ya Allah. Kawan yang baik penentuan itu. Nah kemudian jadi
Kembali lagi mengingatkan, sifat asli orang itu akan ketahuan yang pertama di waktu inya muamalah lawan kita. Yang kedua, di waktu kita tak imbai musafir lawan inya. Ketahuan tuh sifat aslinya dah. Ketahuan di situ. Ada yang hakun bakalah aja lawan kawan dah. Pebaik orang tuh, ikuti aja orang dah. Ini sifat asli itu kada kelihatan pang di masjid, kada kelihatan pang rahatan di majelis ta'lim, kada kelihatan sifat aslinya baik beratannya di sini. Karena kelihatannya tuh waktu muamalah, waktu tak imbai musafir tuh kelihatan di situ, nampak jelas. Nah kemudian jadi mun masalah urusan akhirat, mencari kawan urusan dunia nih, maka yang penting diperhatikan di diri kawan tadi, cari kawan yang akhlaknya baik dan keadaannya itu akan menyebabkan kebaikan. Kemudian yang ketiga, dan teman untuk menghibur. Jadi ada kawan urusan agama atau akhirat, ada kawan urusan dunia, ada kawan urusan yang hiburan kita. Kan penting juga kawan, ada bisi kawan yang spesial gasan hiburan. Nah, apabila tiga karakter ini terkumpul di dalam satu teman, untung benar orang. Bekisah agama cocok lawan ia, bekisah urusan dunia pas lawan ia, akhlaknya mulia pulang, bahibur pulang, rami lawan ia, cocok bener nih, untung bener gitu tuh isi kawan gitu. Nah di pintangan mana kita mencari kawan yang menghibur kita tadi, maka janganlah engkau perhatikan padanya kecuali keselamatan dari kejahatan dan cobaan serta penipuannya. Jadi hati-hati ketika kita diisi kawan yang sebagai penghibur diri kita, maka jaga keselamatan diri kita dan kejahatan serta penipuannya lawan kita. Memang orangnya menghibur, tapi ini rancak bisa menipu, rancak bisa berniat jahat lawan kita. Jadi hati-hati kita di situ, hati-hati. Jadi yang diperhatikan itu ini perhatikan tak? Makanya Jasidin ini kata-kata Imam Ghazali, nah, apabila teman untuk menghibur, maka jangan engkau perhatikan padanya. Jadi jangan diperhatikan kecuali, nah ada pengecualiannya. Kecuali yang penting kita perhatikan lawan kawan yang menghibur kita tadi, keselamatan dari kejahatan, kemudian cobaan serta penipuannya. Itu tuh yang penting diperhatikan. Karena terkadang kita terlena dengan hiburan-hiburan tadi, akhirnya dibawainya kita manjinet. Kau kawan jemo dari unda judi slot jaran pina rami bakawanan, kalinya ujungannya minta modal di judi slot, udah habis sudah jar paket. Ya Allah, hati-hati nih. Itu yang penting diperhatikan insiden. Kadusa mau urus masalah nang kayak pas sembahyangnya, kadusa dahulu nang kayak apa gerang ya akhlaknya, kadusa cari, jangan sampai kita terkena dengan cobaan dan penipuannya. Allah, Imam Ghazali ini luar biasa, sudah memadahkan lawan kita nih. Tinggal kita aja lagi jeli-jeli ini mencari kawan, jeli mencari kawan. Mon gitu jer, disuruh memilih-milih lah, bakawan dasar disuruh memilih. Nya ada kalau lah pendapat orang kada boleh jadi kita kawan tuh berpilih-pilih, itu ayu urusan ikam. Mun aku mencari berpilih, kada kau kada berpilih hancur kita. Dan ini perintah agama, falyanzur man yukhalil, itu hadis Nabi. Lihat ya Nabi siapa kawan ikam. Falyanzur man yukhalil, almaru ala dini khalil.
Ini perintah agama agar kita betul-betul jeli mencari kawan. Ya Rasulullah. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar Al-Ghifari, beliau berkata, tinggal sendirian, artinya hidup sorongonan, itu lebih baik daripada berteman dengan orang yang buruk akhlaknya. Namun kita nilah ngalih mencari kawan yang bagus akhlaknya, maka ujar Imam jar Abu Dzar Al-Ghifari, jar sidin baik hidup sorongonan kita. Termasuk nilah bini atau laki nih kada baik akhlaknya, baik mundur teratur aja. Mundur teratur aja, hidup sorongonan lebih baik. Dan sebaliknya, dan berteman dengan orang yang baik akhlaknya, ada kawan pulang bagus akhlaknya. Banyak pulang bisi kawan lawan orang nangga ini lebih baik daripada menyendiri. Ini kada usah anak menyenyorongan, tidak. Kada usah anak uzlah, kada usah. Kawan yang baik masih banyak. Kawan yang bagus akhlaknya kita berisi, jangan hendak uzlah, jangan. Karena kawan yang baik ini akan membawa kita kepada kebaikan, akan menunjukkan kita kepada surganya Allah, membawa kita kepada siratil mustaqim. Itu kawan yang baik lah. Nya kadada yang hendak niat mengakali kita, kadada niat yang hendak memanfaatkan harta kita, kadada niat yang hendak membunguli kita, kadada. Itu kawan yang baik tuh. Inya hendak bila aku hendak masuk surga, bila aku hendak masuk surga, aku hendak kawanku pun juga masuk surga. Kayak itu tuh. Bila aku nih hendak selamat, maka aku pun hendak kawanku selamat juga. Allah. Dan ia tidak segan-segan memadahi kawannya ketika kawannya itu tak salah jalan. Itu kawan yang baik. Jangan kita menganggap kawan yang nangga ini buruk. Bila kawan ialah wani menasehati kita urusan yang buruk nih di dalam diri kita atau akhlak kita, inya hendak kita selamat. Kita ini menilai lah, kada rame lagi sudah bakawan non ikam biar tumat baca ramah, kada nangga itu kawan yang baik, karena ia menginginkan kebaikan lawan kita. Nya kada hendak berharap lawan harta kita, nya kada berharap lawan kebaikan kita, nya berharap apabila dirinya selamat, nya hendak kawannya selamat juga. Ya Rasulullah, ini jar orang wahini kita bersahabat til jannah. Oh gayanya nih, kalinya memandirakan orang til jannah apa? Ramput aja. Itu itil jannah pasnya. Bersahabat sampai ke surga. Kali aja kawan memandirakan orang, itu kan neraka ujungannya. Lain ke surga bang. Allah. Barang ya. Mudahan Allah selamatkan kita, dan mudahan Allah berikan kita teman yang baik, yang bagus akhlaknya. Namun kita juga bisi kawan yang baik, berusahalah kita menjadi orang yang baik. Jadikan teman kita iktibar lawan diri kita. Namun yang ketujuh membantu kita, maka bantulah ia. Munnya mengorbankan harta gasan kita, kita pun nangkei tujuan. Munnya hakun beuyuh-uyuh lawan kita pun kawan nangkei tujuan. Allah, jadikan teman kita itu iktibar lawan kita. Ini suatu keuntungan, makanya rizki itu ujar ulama kada yang berbentuk harta semata tuh kada. Jadi mun pian tulah berdoa, ya Allah berikanlah ulun rizki yang banyak, tapi kada sing duitan. Itu bisa diganti oleh Allah dengan yang lebih hebat daripada harta. Siapa? Teman yang baik. Bisi kawan yang baik itu lebih mulia daripada kita memiliki harta yang banyak. Bujuran.
Bisi harta banyak sakit hati kita, bisa bunuh diri. Ini kadada kawan yang menangati, kadada kawan yang menyabari, kadada kawan yang memberi semangat hidup kita. Bisa bunuh diri. Manjar kenapa bungolnya si den tuh jar banyak harta, bunuh diri. Kawan yang baik kadada. Ikan baik bunuh diri jar kawan wah ini juga kudukong enak. Ya Allah. Jadi rizki itu termasuk rafiqan salihah, yaitu kawan yang saleh. Itu rizki yang lebih baik daripada harta. Jadi jangan merasa doa kada kabul, kada. Bahkan keinginan kita itu ada yang lebih baik daripada itu. Kita menginginkan harta, tapi ada kata Allah yang lebih baik daripada harta. Allah berikan dia teman yang saleh. Allah berikan dia teman yang saleh. Allah berikan dia istri yang salehah. Ini harap pada harta. Orang nila dua lagi bini, yang bini ini salehah, hidup miskin aja, nyamannya muha tu bercahaya. Allah setiap hari diservis bini, makanya pakai ada bercahaya sampai pucat. Mata nih hirang sebijian, habis darah putih. Serpisannya luar biasa si bini tadi. Ya Allah, biar sakit biar lagi, yang penting biniku salehah. Allah, ada pulang sugih luar biasa, bini pamamayan. Dia lebih suka tuh habang hirang muha laki. Mata ini putih sebijian, sedikit benar titik hirang, darah putih naik ke atas. Ada tapi dilayani lawan bini. Allah. Tapi mentak kumpulah sudah sugi bini pulang solehah, ini makam seberatan hendak itu. Itu yang kada hendak beratan pas gitu. Orang-orang yang akan engkau jadikan teman ada 3 macam. Sebagaimana yang dinukil oleh Al-Ghazali dari Al-Ma'mun. Salah satu dari mereka adalah seperti makanan yang dibutuhkan. Jadi salah satu daripada kawan kita itu nang kaya makanan. Model dulu kita makan 3 kali sehari. Sehakali aja kada makan diisukan apa lalu hulu hati ini mencocok aja. Nang kayak itu tuh jar Imam Ghazali tuh amun dasar kawan tuh kita butuhkan kada aja bertamu kita sehari gelisah hati kita. Gitu tuh. Ini berarti kawan ini nang kayak makanan non kita sudah. Kita berhajat butuh lawan dia. Luar biasa kawan kayak ini. Sehari aja kada tetamu nih gelisah hati. Dan itu yang dirasakan oleh sahabat Rasulullah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Nabi itu sehari aja kada bertamu Nabi ini gelisah. Gundah gulana, bahkan makan nih kada tapi lagi sudah model nangkai bersemangat, guring kada tapi kada karuan guring lagi sudah, kada apa sehari kada bertemu Rasulullah. Itu yang dirasakan oleh sahabat. Kenapa? Karena ketika bertemu dengan Rasulullah mereka mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Ketika mereka berjumpa bersama Rasulullah mereka mendapatkan kebaikan yang banyak. Karena Nabi di mana aja baandak Nabi, di situ Nabi menyebar kebaikan. Di mana aja sidin baandak. Ini akhlak Rasulullah nih. Hendak lawan kakanakan gak sidin baik lawan kakanakan. Hendak lawan bebinian gak sidin baik lawan bebinian. Hendak lawan orang tuha gak sidin baik lawan orang tuha. Allah itu Rasulullah. Sehingga kehadiran beliau itu dirindukan oleh para sahabat. Dirindukan oleh para sahabat.
yaitu kawan yang jadi kebutuhan kita nih siapa? Nah, para ulama. Ini nih jawabannya. Ini kebutuhan lawan kita, jangan jauh dari orang alim. Jangan jauh dari orang alim. Ini nangkaya makanan lawan kita. Nangkaya makanan lawan kita. Mun kita kada makan dah apa lalu bamudarat awak kita nih. Nangkaya itu juga mun kita kada bertamu lawan ulama, ini akan memudaratkan dunia bahkan akhirat kita. Maka teman yang memang menjadi kebutuhan kita seperti makanan adalah para ulama, orang yang alim. Maka meninggalkan mereka pun sudah udun sebutkan pada pelajaran sebelumnya, ini akan menjadi bala lawan kita. Yang pertama, Allah angkat berkah rizki kita. Artinya usahanya tuh kada berberkah. Kenapa? Jauh dari ulama. Yang kedua, di kampungnya itu pemimpinnya orang zalim karena jauh dari ulama. Yang ketiga, Allah matiakannya kada membawa iman karena jauh dari ulama. Jadi siapapun kita, hendaknya orang miskin kah, hendaknya orang sugih kah, hendak pejabat kah, hendak rakyat kah, jangan jauh dari ulama. Ya, terkadang karena sugih lalu mau dia menganggap ulama itu di bawahnya. Ya Rasulullah, ini su'ul adab lawan orang alim. Karena merasa dirinya sugih. Kawa ma'atur ulama, kawa ma'atur tuan guru. Lalu menganggap ulama itu di bawahnya. Wal'iyadzubillah. Harusnya ia yang dekat dengan ulama, ia yang tunduk dengan ulama. Atau inya nih pejabat lalu hadir di majelis ilmu itu sopan, unda pejabat, unda dewan, unda kepala kantor dan lain sebagainya, sopan unda. Wal'iyadzubillah. Siapapun kita, hendak kita rakyat kah, hendak pejabat kah, hendak orang sugih kah, hendak miskin kah, siapapun kita, jangan jauh dari ulama. Itu aja sudah nah pesan. Jangan jauh dari ulama. Bujuran dah. Mun kawan tu pulang hati kita ini nah di hati ulama, diri kita ini nah di hati ulama. Kada kita yang mengganang siding yang mengganang kita. Mun kawan dah. Ini istimewa nih murid nih apabila guru yang mengganang lawan inya istimewa. Dan orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, kebaikan ketika guru ada di dalam hatinya. Guru tuh ada di hatinya, orang ini Allah berikan kebaikan. Baik orang itu. Tapi ketika di hati guru itu ada muridnya, maka murid ini bukan hanya kebaikan tapi istimewa. Wih, istimewa itu ada kawan lagi dah. Di hati guru tadi ada si murid. Apabila di hati guru itu rahmat, muridnya dapat rahmat terus. Apabila di dalam hati guru itu ma'rifah, muridnya dapat ma'rifah. Kan gitu tuh kisahnya tuh. Kenapa jadi murid yang disayangi oleh si guru ini banyak yang jadi wali? Karena di hati guru ini dipenuhi rahmat, dipenuhi dengan nur ma'rifah. Lalu si murid karena baandak di hati guru, tak umpat juga dapat rahmat, tak umpat juga dapat cahaya ma'rifah. Jadi tak umpat. Ya Rasulullah, mudahan kita disayangi oleh guru kita nih. Kemudian yang satu lagi, wallahu a'lam, 9:30 dah dikasih dia dah. Yang tiga dah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ampun maaf, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Masya Allah, la quwata illa billah.